Selamat pagi. Selamat pagi buat anak-anak semua. Kita bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan dasar teknik mesin otomotif, ya, PDTO. Kita bertemu kembali dalam pekerjaan dasar teknik otomotif atau PDTO dalam materi power tool. Jadi saya harap anak didik kami semua tetap semangat dalam pelajaran kita ini, walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, tapi kami harap anak-anak tetap menjaga semangat belajarnya. Jadi walaupun kita dalam masa pandemi corona ini tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi saya yakin anak-anak punya semangat belajar yang tinggi dan semangatnya tetap dijaga. Jadi sebelum mulai, siapkan alat tulis Anda, buku dan pulpennya, dan kita simak tayangan slide yang saya presentasikan pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti. Apakah yang dimaksud dengan power tool? Kalau minggu yang lewat kita belajar tentang hand tool, yaitu alat pekerjaan yang digunakan di bengkel otomotif yang menggunakan tenaga atau kekuatan dari tangan. Jadi kita ini masuk kepada sekarang power tool. Apa itu power tool? Ya. Power tool, ya, adalah peralatan yang tenaganya, ya, sumber tenaganya bukan dari manusia, tetapi tenaga menggunakan dari listrik atau elektrik dan tenaga gas atau pneumatik. Ya, jadi dia menggunakan tenaga bantuan listrik dan tenaga dari gas atau pneumatik atau angin. Ya, jadi bisa dibedakan mana yang hand tool, mana yang menggunakan power tool. Ya. Apa keunggulan, ya? Apa keunggulan dari hand tool, ya, power tool dibanding dengan hand tool? Satu, power tool dipergunakan untuk mempercepat pekerjaan dan menghemat tenaga. Jadi proses pekerjaannya lebih cepat dibanding dengan hand tool. Yang kedua, hasil pekerjaan lebih halus dan ukuran lebih presisi. Ya, hasil pekerjaannya jauh lebih halus dan lebih presisi dengan menggunakan power tool ini. Ya. Jadi bisa kamu bayangkan bagaimana menggunakan hand tool banyak menggunakan tenaga, ya, dibanding dengan menggunakan power tool. Bor listrik portable atau electric drill. Nah, ini gambarnya. Ini salah satu power tool, ya, bor portable, artinya portable bisa dibawa kemana-mana, ringan, ya, dan tidak banyak memakan tempat. Jadi bisa dibawa kemana saja. Apa fungsi kerja dan spesifikasinya? Ya. Beberapa fungsinya adalah: satu, membuat lubang pada permukaan beton kayu dan plat logam. Kedua, membuka dan mengunci skrup dan baut. Ketiga, membuat sambungan pada pekerjaan baja ringan. Ya, membuat sambungan pada pekerjaan baja ringan. Ya, saya geser dulu, ya, biar Anda bisa lihat semua, ya.
membuat sambungan pada pekerjaan baja ringan. Kemudian spesifikasinya apa? Ya, spesifikasinya berdasarkan ukuran cak. Jadi besar bornya itu, ya, besar bor listrik ini tadi atau electric drilling tadi itu tergantung dari besar caknya. Caknya itu atau disebut juga rahang penjepit mata bor, ya. Semakin besar bornya, maka rahangnya semakin besar, maka kapasitas mata bor yang digunakan juga semakin besar. Jadi ukurannya berdasarkan ukuran cak. Kemudian ukuran motor, ya, kemampuan motor listriknya, ya, menggunakan, ya, satuannya HP, ya, horsepower. Dan ukuran kecepatan atau RPM. Ya, jadi spesifikasinya berdasarkan ukuran cak, ukuran motor, dan ukuran kecepatan. Jadi serinya berjenis-jenis, ya. Kalau mau lebih besar, berarti ukuran caknya lebih besar, ukuran motornya dayanya lebih besar, dan ukuran kecepatannya lebih besar. Jadi pekerjaannya pun bisa mengerjakan pekerjaan yang lebih rumit atau yang lebih berat lagi. Ya. Kemudian air drill. Ya, ini gambar air drill. Air drill ini adalah fungsinya sama dengan bor, ya. Fungsinya sama bor, cuma sumber tenaganya melalui tekanan angin, ya, yang berasal dari kompresor, ya. Sumber tenaga putar berasal dari tekanan angin dari kompresor udara, ya. Fungsinya sama dengan bor, ya. Ya, fungsinya sama dengan bor. Fungsi dan kegunaannya sama, ya, tidak berbeda, ya. Cuma yang berbeda adalah hanya sumber tenaganya saja. Keunggulan dan kelemahan bor angin dibandingkan bor listrik. Satu, keunggulannya. Ya. Keunggulannya lebih aman digunakan pada lingkungan yang rentan atau mudah terbakar. Ya, kenapa lebih aman? Karena dia tidak ada percikan api. Karena dia sumber tenaganya dari angin. Jadi di daerah-daerah yang yang pekerjaan yang menggunakan banyak percikan api, dia lebih aman. Jadi tidak takut terbakar. Kemudian aman digunakan di lingkungan kerja yang lembab dan berair. Jadi kita tidak takut terkena korsleting atau terkena kontak, ya, dengan arus listrik. Karena kita tahu air itu adalah pengantar arus yang cepat, ya. Jadi kalau bor listrik itu tidak aman digunakan di tempat-tempat yang basah, lembab dan berair. Ya. Kemudian kelemahannya apa? Ya. Kelemahannya, ya, tenaganya lebih kecil dibanding dengan, ya, tenaganya walaupun memiliki kecepatan putar yang sama dengan bor listrik, tetapi tenaganya tidak sekuat bor listrik karena sumber tenaganya berdasarkan tekanan angin. Sementara kalau tenaga listrik dia semakin besar dayanya, maka tenaga yang didapat juga semakin besar. Ya, jadi itulah kelemahan dari drilling bor ini. Jadi untuk pekerjaan-pekerjaan berat, ya, dia tidak mampu bekerja dengan lama. Kemudian daya tahan itu kalau ada kebocoran sedikit, ya, kerjanya tidak maksimal karena ada angin yang keluar, ya. Jadi, ya, masalahnya di situ aja. Ya. Kemudian power tool berikutnya ini adalah portable power grinder, ya, portable power grinder. Portable power grinder, ya, itu bentuknya seperti ini, ya, mungkin sudah sering kamu lihat ini, ya. Ini alat-alat portable yang saya sampaikan ini adalah alat portable yang gampang dibawa dan power tool yang selalu dan wajib ada di bengkel-bengkel, ya,
di bengkel-bengkel produksi dan bengkel-bengkel otomotif ini selalu ada ya. Ya, ini kita lihat bagian-bagiannya ada spindle lock button ya, di mana spindle ini fungsinya untuk ya ditekan kalau kita ingin membuka atau mengganti roda gerindanya atau grinding well ya. Kemudian ada well guard ini untuk melindungi kita dari percikan api atau beram-beram, kotoran-kotoran yang terkikis ya. Kemudian ini ada side handle ya, biasanya dia untuk membantu proses penekanan pada saat melakukan proses gerinda. Baru ada power core ya, ini ya pusat inti arus listrik ya, yang menghubungkan ke arus listrik untuk menghidupkan motor penggerak roda gerinda. Ya, ini ada 4 bagian utamanya, bodi yang menahan motor atau drive unit, kemudian handle, control lever, dan grinding well. Ya, ini bagian-bagian utama daripada portable power grinder. Ya, fungsi portable power grinder adalah digunakan untuk pekerjaan menggerinda permukaan logam ya atau mengikis. Ya, kemudian mampu mengganti tugas gergaji dalam melakukan pemotongan plat besi sampai ketebalan 3 mm. Ya, dia masih mampu bekerja maksimal. Ya. Ya. Kemudian menghaluskan permukaan hasil sambungan las atau welder. Ya, kalau kita mengelas, menyambung besi, pasti ada bunga hasil lasan itu. Biar merapikan, mempercantik, ya kita menggunakan gerinda. Ya. Kemudian menghaluskan permukaan bodi, ya, bodi kendaraan, ya, dengan bantuan alat tambahan atau khusus atau dalam proses istilahnya proses merabin, ya atau merabing, ya, menghaluskan permukaan bodi kendaraan dengan bantuan alat tambahan khusus. Kemudian meratakan permukaan bekas potongan. Jadi kalau yang kita bekas potongan besi yang kita potong, kadang kurang siku atau kurang rata atau ada terjadi gerigi-gerigi hasil pemotongan, kita gunakan gerinda ini untuk meratakan permukaan hasil potongan. Ya, ini adalah bagian-bagian gerinda. Ya, mata gerinda ya. Kita lihat di sini ada abrasive well, ini mata gerinda ya. Ini mata gerinda potong. Ya, kalau tipis dia ini biasanya dilakukan untuk memotong. Ya. Yang tipis dan yang tebal untuk mengikis ya atau merapikan permukaan ya. Kemudian langkah menggunakan gerinda ini langkah amannya itu pastikan agar grinding disc berada pada sudut 150 dengan benda yang digerinda ya. Sudut 150 derajat. Ya, kemiringannya 150 derajat. Ya, agar terjadi proses pemakaran maksimal ya. Kemudian pastikan benda yang digerinda berada pada ketinggian pinggang saat proses penggerindaan ya. Sejajar dengan pinggang itu sejajar, aman ya. Aman. Satu, jauh dari kalau ada percikan ya, tidak terkena langsung ke tubuh. Kemudian kalau pecah mata gerinda itu ya tidak mengenai bodi kita ya, jadi itu jarak aman dalam menggerinda. Kemudian hentikan penggerindaan pada interval tertentu untuk mengistirahatkan tangan dan lengan ya. Ya kadang otot kita mengalami titik jenuh ya, pegal ya. Jadi kalau pada saat menggerinda jangan terlalu lama, kita ada interval. Kira-kira misalnya menggerinda kita 1 menit, berhenti sebentar, sekitar 10-20 detik, baru kita lanjutkan menggerinda tempat yang sama. Ya, jadi jangan dilakukan dengan waktu yang sangat panjang ya. Itu bisa tangan kita bisa mati rasa ya, akibat mengalami getaran sehingga kita tidak sadar ya. Itu bisa mencelakakan diri kita sendiri. Kemudian yang keempat, setelah selesai menggerinda, lepaskan power ya dan letakkan gerinda di atas bangku dengan ya posisi terbalik ya, arah mata gerindanya di atas. Posisi itu apa? 1.
power kita matikan, ya, power kita matikan, ya, kita matikan baru kita letakkan, ya, karena sangat berbahaya ketika masih berputar, itu langsung kita letakkan, itu posisinya tidak stabil, ya, jadi dia bisa bergerak, tercampak kemana-mana, sehingga bisa membahayakan kita dan juga bisa terkena memotong kabel listrik penyambung powernya dan sangat berbahaya. Kemudian kenapa ini harus di atas, ya, ya agar tidak pecah atau patah, ya, ya itu yang amannya seperti itu. Jadi posisinya harus selalu di atas. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada portable impact wrench. Ya, portable impact wrench ini yang udah jelas di gambar, ini fungsinya untuk membuka dan mengendorkan baut maupun nut, ya, baut nut baik pada roda mobil, ya, dan roda sepeda motor, ya. Tapi cara amannya, ya, ini hanya kamu gunakan, ya, kita gunakan untuk melonggarkan, ya, membuka, ya, bukan untuk mengunci. Kenapa? Karena pada saat mengunci kita tidak bisa mengontrol tenaga putarnya, sehingga bisa merusak kepala baut atau nut, ya, bahkan bisa ulir itu bisa pecah atau patah, ya. Jadi kita gunakan hanya untuk membuka atau melonggarkan kunci yang terkunci sangat kuat, ya, baut yang terkunci sangat kuat, hanya untuk melonggarkan, itu yang amannya, ya. Jadi tidak direkomendasikan untuk mengunci menggunakan kunci sok, ya, yang lainnya. Kemudian, ya, kepalanya ini, ya, menggunakan soket khusus, ya, soket khusus ada bawaannya, ya, soket khusus. Kemudian ada sini ada lubang tempat oli, ya, untuk, ya, oli ini modelnya yang menggunakan angin, ya, tekanan kompresor, ya, kerjasama dengan bor, tapi dia khusus untuk apa tadi pneumatic drilling tadi, ya, ini sama, cuma ini khusus untuk membuka dan membuka baut, mengendorkan, dan tidak direkomendasikan untuk mengunci, sangat berbahaya, ya, bisa merusak benda kerja. Dan ini yang terakhir, dalam menggunakan portable, ya, menggunakan alat-alat power tool inilah alat keamanan aja. Ada Google, ya, ada Google, baru ada pelindung pendengaran, ya, kemudian ada face-shield ini, ya, atau penutup wajah, ya, ini semua wajib kita gunakan, ya, atau prosedur K3-nya, ya, kesehatan dan keselamatan kerja. Untuk apa? Ini untuk mencegah adanya material-material yang halus yang bisa melukai mata kita dan melukai wajah kita, ya, karena dalam pekerjaan teknik, ya, banyak hal-hal yang sangat berbahaya, ya, berisiko tinggi. Jadi kita menggunakan alat-alat ini sebagai alat keamanan. Jadi demikian dulu pelajaran kita hari ini, ya, mengenai power tool. Kita lanjutkan ke minggu depan, ya, masih ada lagi banyak power tool, tapi saya berikan singkat aja, ya, agar kamu lebih gampang fokus dan menyimaknya. Jadi tidak terlalu, ya, berat membebani pikiran kamu. Jadi ini aja udah cukup, ya, karena ini salah satu alat-alat yang digunakan, alat-alat yang umum digunakan di bengkel-bengkel otomotif dan bengkel produksi lainnya, ya. Jadi pertemuannya kita lanjutkan minggu depan. Tetap semangat, jaga kesehatan, ya, dan selalu gunakan akal sehat.